Hai, jumpa lagi dengan saya Erlangga di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara introvert dan extrovert. Ternyata introvert dan extrovert dalam konsep Stephen berbeda dengan introvert dan extrovert yang mungkin kita pahami selama ini. Apa saja sih bedanya? Langsung kita simak ya. Drive kecerdasan termasuk faktor genetik. Drive kecerdasan di dalamnya terdapat dua tipe, yaitu introvert dan extrovert, termasuk dalam faktor-faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Jadi kita flashback dulu ke materi sebelumnya, yaitu teori strata genetik Stephen. Menurut teori strata genetik Stephen, terdapat 5 faktor genetik yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian. Nah, salah satunya adalah drive kecerdasan yang sedang kita bahas kali ini. Nah, ternyata drive kecerdasan ini berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Penentu drive kecerdasan. Drive kecerdasan ditentukan dari lapisan otak yang dominan pada diri seseorang. Sehingga untuk mengetahui drive kecerdasan yang ada pada diri kita, maka kita harus tahu dulu lapisan otak mana yang dominan pada diri kita. Nah, menurut konsep Stephen, terdapat dua lapisan otak pada otak kita. Yang pertama adalah lapisan luar atau yang berwarna abu-abu ini, yang paling luar berwarna abu-abu ini menunjukkan drive kecerdasan ekstrovert. Kemudian yang satunya adalah lapisan dalam yang berwarna putih ini, yang berwarna lebih putih ini menunjukkan drive kecerdasan introvert. Jadi terdapat dua lapisan otak dan masing-masing lapisan otak menunjukkan drive kecerdasan yang berbeda. Perbedaan introvert dan extrovert. Di sini kita akan membahas perbedaan introvert dan extrovert menurut ilmu psikologi dibandingkan dengan menurut konsep Stephen. Nah, ternyata ada 3 perbedaan hal yang membedakan antara introvert dan extrovert dalam psikologi dengan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen. Yang pertama, perbedaan pertama adalah berdasarkan sumbernya, perbedaan kedua adalah berdasarkan sifatnya, perbedaan ketiga adalah berdasarkan berlakunya sebagai apa. Nah, yang perbedaan pertama, introvert dan extrovert dalam psikologi sumbernya berasal dari fenotip. Fenotip itu merupakan kombinasi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan, sehingga introvert dan extrovert dalam psikologi lebih banyak dibentuk oleh faktor lingkungan. Sedangkan introvert dan extrovert menurut konsep Stephen itu sumbernya atau dipengaruhi oleh faktor genetik. Sehingga introvert dan extrovert dalam konsep Stephen sudah ditentukan atau sudah ada sejak lahir atau sejak dalam kandungan dan tidak bisa berubah seumur hidup. Tidak bisa berubah seumur hidup serta tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Perbedaan kedua berdasarkan sifatnya, introvert dan extrovert dalam psikologi bersifat mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung dengan yang lain, artinya berdiri sendiri sehingga tidak memengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor lain. Ya, sedangkan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen bersifat netral. Netral maksudnya introvert dan extrovert sama baiknya serta bergantung pada mesin kecerdasan. Bergantung pada mesin kecerdasan. Yang 5 itu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Kemudian perbedaan ketiga berlaku sebagai apa? Jadi introvert dan extrovert dalam psikologi berlaku sebagai traits atau sifat.
Sehingga ekstrovert dalam psikologi sering dianggap sifat yang lebih unggul dibandingkan dengan introvert, karena ekstrovert dalam psikologi lebih suka bersosialisasi, sedangkan introvert lebih suka menyendiri, menarik diri. Kemudian sedangkan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen berlaku sebagai drive atau kemudi mesin kecerdasan, sehingga fungsinya menentukan arah stimulus atau arah rangsangan mesin kecerdasan. Baik itu tadi perbedaan introvert dan extrovert dalam psikologi dibandingkan dengan menurut konsep Stephen. Kita lanjut ya. Introvert dan extrovert dalam konsep Stephen. Sebelumnya kita sudah tahu perbedaan introvert dan extrovert dalam psikologi dibandingkan dengan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen. Nah, di slide kali ini kita akan mengetahui perbedaan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen. Maksudnya, karakteristik introvert dalam konsep Stephen seperti apa, karakteristik extrovert dalam konsep Stephen seperti apa. Jadi, perbedaannya ada 3. Yang pertama adalah sumber stimulus atau rangsangan, yang kedua adalah falsafah hidup, yang ketiga adalah cara motivasi. Perbedaan pertama, berdasarkan sumber stimulus atau rangsangan, untuk introvert, sumber stimulusnya atau sumber rangsangannya berasal dari dalam otaknya sendiri. Sehingga arah stimulus bergerak dari dalam otak keluar. Keluar ini maksudnya ke lingkungan. Sehingga orang introvert mampu menstimulasi atau merangsang luar dirinya atau merangsang orang di luar dirinya, mampu merangsang lingkungan. Sedangkan untuk ekstrovert, sumber stimulusnya berasal dari luar dirinya atau berasal dari lingkungan, sehingga arah stimulusnya bergerak dari luar, maksudnya dari lingkungan ke dalam maksudnya dari otaknya, berarti dari lingkungan ke otaknya, sehingga orang ekstrovert lebih menerima rangsangan atau stimulus dari luar atau lingkungan. Kemudian perbedaan kedua terkait falsafah hidup, orang introvert lebih aktif dan merespon bila diancam dengan hukuman. Diancam atau ditakut-takuti dengan hukuman. Mereka akan lebih aktif bergerak dan merespon. Sedangkan untuk orang ekstrovert, mereka akan lebih aktif dan merespon, lebih bergerak bila dipancing atau diiming-imingi dengan penghargaan, dengan hadiah. Kemudian perbedaan ketiga terkait cara motivasi. Untuk orang introvert, untuk cara memotivasinya adalah dengan ditantang. Contoh kalimatnya adalah, jika kamu tidak juara, maka kamu tidak dapat hadiah dan justru kena hukuman. Sedangkan untuk orang ekstrovert, cara memotivasinya adalah difasilitasi. Contoh kalimatnya, jika kamu juara, maka kamu dapat hadiah, serta dapat hadiah tambahan dari ayah atau ibu. Baik itu perbedaan introvert dan extrovert dalam konsep Stephen. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Laswardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes Stephen, misalkan lokasi tesnya ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada materi yang perlu dibahas, silakan sampaikan pertanyaan kalian atau masukan kalian di kolom komentar di YouTube. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Semoga video ini bisa berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video
Selanjutnya,